pagi anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Memang harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar PHS ya. Tadi kalian sudah belajar tema, sekarang kita belajar PHS ya. Minggu-minggu kemarin kita belajar tentang menjaga panca indera ya, terus makanan sehat. Nah, PHS hari ini kita belajar tentang lingkunganku ya. Apa sih lingkunganku itu? Ya, lingkungan ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kita sewaktu bertumbuh ya. Di dalam pertumbuhan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita ya. Makanya kita belajar tentang lingkungan sekitar kita ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menjalankan pola hidup sehat pada kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau bicara pola hidup sehat bukan hanya di makanan saja ya, bukan hanya menjaga diri saja, tapi juga menjaga lingkungan sekitar kita ya. Nah, seperti yang kita ketahui, jika lingkungan tempat tinggal kita selalu terjaga kebersihannya, maka kemungkinan besar bakteri atau kuman penyakit juga dapat berkurang ya. Nah, dengan berkurangnya bakteri dan kuman penyakit, maka seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan itu juga akan senantiasa terjaga kesehatannya ya. Dengan menjaga lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita, maka orang-orang yang di lingkungan itu juga akan terjaga kesehatannya ya. Kebersihan adalah suatu hal yang sangat penting. Maka kita harus menjaga lingkungan sekolah dan rumah agar tetap bersih. Karena baik di rumah maupun di sekolah adalah tempat kita bernaung dan belajar ya. Waktu kita yang paling banyak itu adalah di rumah dan di sekolah ya. Nah, karena kita berada waktu terbanyak adalah di rumah dan di sekolah, makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat menjadi sumber penyakit ya. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita sehat. Sedangkan lingkungan yang kotor dapat membuat kita sakit ya. Makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita ya, biar bersih dan kita biar sehat. Menjaga kebersihan sekolah dan rumah ya. Nah, siapakah yang bertugas menjaga kebersihan sekolah dan rumah? Iya, pasti ya, semua anggota sekolah kalau di sekolah. Kalau di rumah adalah semua anggota keluarga ya. Nah, semua bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, sekarang bagaimana agar lingkungan sekolah dan rumah tetap bersih? Nah, sama halnya rumah, sekolah, tempat kita belajar, kebersihannya harus dijaga ya. Nah, jika sekolah kita bersih, maka kita dapat belajar dengan nyaman dan tenang ya. Nah, sekolah ya. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari ya. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui
pendidikan di sekolah ya. Nah, di sekolah ini adalah tempat kita mencari ilmu ya, tempat belajar ya. Di sini belajar ya, belajar ilmu pengetahuan, belajar bersosial ya, belajar beradaptasi ya. Di sekolah ya tempat kita belajar ya. Nah, sekarang bagaimana cara dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih ya? Nah, caranya adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, tidak boleh dibuang di kolong meja, tidak boleh dibuang sembarangan ya. Nah, jadi kalau ada sampah harus dibuang di tempat sampah ya, nggak boleh membuang sampah sembarangan ya. Menghapus papan tulis. Nah, kalian kalau lihat papan tulis kotor ya, setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran harus dibersihkan ya. Menyapu ruang kelas. Nah, ya, kalian Mem sering kan meminta kalian untuk membersihkan, menyapu ruang kelas ya, agar ruang kelas kalau bersih kita nyaman untuk belajar ya. Nah, kadang-kadang kalau kalian masuk ke kelas, sepatunya kadang-kadang masih kotor ya, makanya membawa kotoran. Jadi harus disapu setiap hari, disapu ya. Melaksanakan piket kelas. Nah, ya, pada saat piket, ya, kalian harus piket ya, membersihkan kelas. Nah, berpakaian bersih dan rapi. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian ke sekolah harus berpakaian bersih dan rapi, berseragam lengkap ya. Nah, harus pakai ikat pinggang. Kalau hari Senin Selasa harus pakai dasi ya. Nah, enggak boleh enggak pakai ikat pinggang, harus pakai ya. Nah, terus menjaga kebersihan toilet. Nah, kalau kalian ke toilet, kalau buang air kecil harus disiram minimal 3 gayung ya. Nah, kalau di sekitarnya kotor harus disiram juga ya. Kalian harus menjaga kebersihan toilet. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kaca kelas harus dibersihkan ya. Meja harus dibersihkan, papan tulis dan harus dipel kelasnya ya, biar bersih, biar nyaman, biar sehat. Nah, selanjutnya adalah lingkungan rumah ya. Nah, rumah merupakan tempat untuk berlindung dan bernaung untuk seluruh keluarga tercinta. Banyak sekali waktu yang telah dihabiskan di rumah yang kita tempati ya. Nah, begitu banyak cerita yang tersaji di dalamnya, baik suka maupun duka. Ruang tamu, ya, kamar tidur, dapur, kamar mandi, halaman rumah merupakan tempat-tempat yang tidak asing dilewati dan digunakan setiap hari ya. Kalian pasti setiap hari ya tidur di kamar ya, di dapur, makan ya, ke kamar mandi. Pasti setiap hari ke kamar mandi. Ayo, siapa kalau seharian tidak ke kamar mandi kan nggak mungkin kan? Nah, pagi-pagi harus sudah mandi. Ya, kadang-kadang buang air kecil kan ke kamar mandi ya. Nah, ruang tamu. Nah, nggak asing setiap hari kita ke ruang tamu. Ya, tempat-tempat inilah ya yang harus kita jaga kebersihannya. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan seluruh tempat tersebut merupakan tugas yang wajib yang harus dikerjakan. Setiap anggota keluarga harus diberi pengertian serta tanggung jawab untuk menjaga rumah, tempat tinggal mereka senantiasa bersih, ya. Nah, kalian semua ya punya kewajiban tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan di lingkungan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga lingkungan rumah kita ya? Nah, yang pertama, rutin menyapu rumah ya. Nah,
biasakan untuk menyapu dan membersihkan lantai dan halaman rumah setiap pagi ya. Kalian harus setiap pagi menyapu rumah ya. Nah, mungkin kalian pertama kali sulit ya, setiap pagi nyapu ya. Nah, tapi kalau setiap hari kalian lakukan ya dengan rutin akan menjadi kebiasaan. Nah, sudah gitu akan mudah ya, setiap pagi harus menyapu rumah ya. Bantu mama menyapu rumah ya. Nah, selanjutnya adalah mengepel ya. Nah, setelah disapu, dipel ya, tidak hanya disapu saja lantainya, tapi juga dipel. Nah, lantai sering diinjak-injak kan? Nah, makanya akan terlihat kotor dan tempat bersarangnya kuman dan bakteri. Makanya setelah disapu, dipel ya. Biasakan untuk dipel ya, biar tidak ada kuman dan bakterinya ya. Nah, selanjutnya, menjaga sirkulasi udara di rumah ya. Nah, rumah dan kamar yang senantiasa tertutup tentu tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, maka setiap pagi ya, waktu yang tepat untuk membuka seluruh jendela rumah dan pintu ya, agar udara segar dan bersih dapat masuk ke rumah ya. Nah, biasakan ya. Nah, pagi-pagi jendelanya sudah dibuka ya, pintu juga dibuka ya, biar udara segar masuk ya, berganti udaranya ya. Nah, selanjutnya adalah menjaga kebersihan kamar mandi ya. Nah, tidak hanya ruang tamu saja ya yang dibersihkan, juga kamar mandi. Nah, ini penting ya, kamar mandi harus dikuras ya, airnya, baknya harus dikuras, dibersihkan ya. Nah, menguras dan membersihkan kamar mandi secara berkala merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan ya, agar tidak ada jentik-jentik nyamuk ya. Nah, tidak dijadikan sarang penyakit ya. Makanya harus rutin dibersihkan kamar mandi ya. Kalau tidak pernah dibersihkan, nyamuknya banyak sekali ya. Kalian harus bantu mama untuk membersihkan kamar mandi. Nah, selanjutnya adalah tanaman ya. Tanaman ini juga sangat penting ya. Sediakan halaman rumah untuk menanam tanaman atau pohon ya di dalam pot-pot kecil ya. Nah, kalau halamannya sempit, ditaruh di pot ya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan dan udara bersih di sekitar rumah kita ya. Kalau banyak tanamannya, udaranya segar ya, biar masuk ke rumah ya, karena tanaman ini mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas ya. Nah, jadi sediakan ya lahan untuk menanam ya, meskipun hanya di pot-pot ya. Selanjutnya adalah rutin membersihkan kaca jendela. Nah, biasanya kita hanya menyapu, mengepel, lupa deh membersihkan kaca jendela. Padahal kaca jendela ini penting ya, karena di sini banyak debu yang menempel. Nah, kalau banyak debu nanti membuat kita sakit ya, harus dibersihkan ya. Nah, begitu juga dengan dapur. Ya, kalian semua sering membantu ibu masak kan? Nah, kalian juga harus membantu ibu membersihkan dapur ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan dapur setelah masak ya. Nah, alat-alat dapur dibersihkan, alat-alat makan dibersihkan ya. Nah, kalau tidak dibersihkan, kan untuk makan kita. Nanti kita sakit kalau tidak bersih ya. Kalian harus bantu mama setelah makan, harus dicuci ya, piringnya, sendoknya, gelasnya ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ya, kaca jendela dibersihkan, ya, bak mandi dikuras, dibersihkan, dipel rumahnya ya. Ini atap-atapnya dibersihkan ya.
Firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 16. Tuhan berfirman ya, basuhlah dirimu sampai bersih. Hentikan semua kejahatan yang kamu lakukan itu. Ya, jangan lagi berbuat jahat. Nah, Tuhan menyuruh kita apa? Membersihkan diri, menjaga kebersihan diri, kesehatan, kebersihan lingkungan. Bukan hanya menjaga kebersihan lingkungan saja, tapi juga menjaga hati dan pikiran kita biar tetap bersih, tidak berbuat jahat lagi, ya. Nah, meskipun hanya di pikiran, itu sudah berbuat jahat, ya. Nah, makanya, kita tidak boleh berbuat jahat lagi. Kita harus menjadi anak yang menurut, anak yang patuh, anak yang hormat kepada orang tua. Ya, pada orang tua, sama adik, kakak harus sayang. Kita juga harus menyayangi mereka di sekolah, harus sayang sama teman-temannya. Ya. Nah, hormat pada ibu guru sama bapak guru ya. Nah, kalian harus menjaga hati dan pikiran kita. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dah.